Pencurian dan perusakan fasilitas umum di wilayah DKI Jakarta kembali terjadi, saudara. Kali ini plat besi halte Transjakarta BNN lama dan besi pembatas di flyover Ancol hilang dicuri. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Junaidi Saputra. Saudara, perusakan dan pencurian di fasilitas umum seperti plat besi di jembatan penyeberangan orang maupun halte bus di sejumlah wilayah di Jakarta kembali terjadi. Kali ini, saudara, terjadi di halte Transjakarta BNN lama. Kondisi halte yang terletak di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur ini kini terbengkalai. Plat besi maupun kaca di halte diduga hilang dicuri. Lantas seperti apa modus maupun motif dari pencurian ini? Ikuti penelusuran kami. Pencurian plat besi di halte Transjakarta BNN lama di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur menambah panjang daftar kasus pencurian fasilitas publik di Jakarta. Kami mendapati kondisi lantai halte berlubang lantaran plat besi hilang hanya menyisakan rangka bangunan. Tidak hanya itu, jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan halte mengalami kondisi serupa. Plat besi JPO hilang diduga dicuri. Pencurian plat besi di halte Transjakarta dan JPO diduga terjadi setelah halte dan JPO ini tak lagi beroperasi sejak awal 2025. Pencurian fasilitas umum juga terjadi di jalan layang atau flyover Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Di lokasi ini, besi pembatas di jalan layang Ancol sepanjang 30 meter diduga hilang di gondol maling. Besi pembatas yang hilang ini berada di sisi kanan jalan flyover dari arah Kemayoran menuju Ancol dan Tanjung Priok. Camat Pademangan menyebut besi pembatas yang hilang diduga dicuri dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong. Jadi gini, saya dapat laporan dari staf saya, ada beberapa kali lewat ke sini dan ini besi-besi ini sudah hilang. Dan ini setelah saya hitung dan saya cek memang ini ada sekitar 16 batang besi baja, dan saya lihat tadi ada potongan itu pakai mesin. Jadi nanti saya akan cek dulu karena ini kan ranahnya Bina Marga, aset dari Bina Marga, nanti saya akan cek dan koordinasi dengan Bina Marga. Juga nanti mungkin saya akan laporkan ke Polsek. Gubernur Jakarta sebenarnya sudah memerintahkan jajarannya untuk segera mengusut kejadian ini. Gubernur Jakarta geram dan meminta pelaku ditindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara di tempat-tempat lain yang memang ada pencurian, di tempat-tempat itu segera kita pasangin CCTV. Tetapi intinya semua pencurian itu akan kita tindak lanjuti. Dan saya sudah minta untuk segera diperbaiki. Karena apapun yang namanya JPO itu menjadi hal yang segera dan sangat dibutuhkan oleh warga. Terutama yang di Cakung saya sudah memonitor secara langsung. Plat besi dan komponen fasilitas umum memang rawan dicuri, apalagi jika terdapat di fasilitas umum yang sudah tidak lagi digunakan. Bahwa minimnya pengawasan terutama adalah bagi tempat-tempat yang terindikasi sebagai wilayah-wilayah yang tidak lagi dimanfaatkan secara sosial, itu yang pertama. Yang kedua adalah titik-titik ini akhirnya menciptakan satu titik kerentanan di mana hal tersebut menjadikan celah baru bagi aktivitas kejahatan yang berafiliasi pada bagaimana kemudian pemenuhan motif ekonomi dari para pelaku. Motif yang kemudian banyak dilakukan adalah seringkali berafiliasi pada ekonomi. Kita tahu bahwa keberadaan besi atau kemudian fasilitas umum yang mengandung logam yang kemudian bisa dijual kembali atau bahkan dilebur untuk dapat dimanfaatkan kembali, ini mengindikasi. Maraknya pencurian di fasilitas umum menjadi salah satu sinyal minimnya pengawasan dari pihak terkait, terutama di malam hari. Ini terlihat dari pencurian plat besi di halte Transjakarta, Pasar Cakung, dan kolong tol dalam kota Pelumpang Pluit, tak jauh dari Jakarta International Stadium. Nah, perlu dipertimbangkan adanya pasangan CCTV sebagai alat pemantau. Kemudian yang kedua, ada baiknya JPO yang selama ini dicuri biasanya pada JPO yang sepi, tidak begitu banyak aktivitas, khususnya misalnya yang di BNN atau juga yang di tempat lain. Jadi kalau menurut saya pencurian atau pengerusakan, pengambilan
fasilitas besi ataupun fasilitas lainnya pada semua simpul-simpul prasarana itu akan terus terjadi jika pengawasannya lemah pada lokasi-lokasi yang rawan, kemudian tidak ada CCTV. Terulangnya kasus pencurian plat besi pada fasilitas umum seperti di halte Transjakarta, jembatan penyeberangan orang hingga besi pembatas jalan menandakan minimnya upaya pengamanan pada aset milik pemerintah daerah. Pencurian plat besi yang terjadi di halte Transjakarta maupun jembatan penyeberangan orang tentu membahayakan bagi masyarakat penggunanya. Perusakan dan pencurian dalam fasilitas umum diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun 6 bulan penjara. Putri Oktaviani, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.